Halo Misru, nama saya Jafir Belgrace Indonesia. Pada malam hari ini saya akan membuat video tentang 5 kingdom yang ada di sekitar saya. Jadi di sekitar kita ada banyak sekali makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, jamur, sampai makhluk yang ukurannya sangat kecil seperti bakteri. Karena jenisnya banyak dan beragam, para ilmuwan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok yang disebut dengan kingdom. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dibagi menjadi, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama ada kingdom Monera. Jadi Monera itu adalah kelompok makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil dan hanya terdiri dari satu sel. Karena ukurannya kecil banget, jadi kita perlu mikroskop untuk melihatnya lebih jelas. Ciri-ciri Monera itu mereka cuma punya satu sel, mereka nggak punya inti sel sejati, terus mereka berkembang biak dengan membelah diri, dan juga mereka bisa hidup hampir di mana saja. Dan juga contoh yang bisa dilihat di sekitar kita itu bakteri yang ada di tanah halaman rumah, terus juga ada bakteri yang membantu mengubah susu menjadi yogurt, terus juga ada bakteri di usus manusia yang membantu mencerna makanan, dan juga bakteri pembusuk pada sampah organik. Jadi perannya itu kalau ada bakteri yang menguntungkan, misalnya kayak untuk membantu pencernaan dan juga pembuatan makanan fermentasi seperti tempe. Tapi ada juga yang bisa menyebabkan penyakit. Terus juga ada kingdom protista, yaitu makhluk hidup yang biasanya tuh hidup di air atau di tempat yang lembab. Sebagian besar juga ukurannya kecil dan cuma bisa dilihat dengan mikroskop juga, jadi hampir sama dengan kingdom Monera. Dan jadi ciri-ciri protista itu mereka kebanyakan hanya terdiri dari satu sel, terus memiliki inti sel sejati, lebih banyak hidup di air, dan juga ada yang bisa membuat makanan sendiri, tapi ada juga yang tidak. Dan contoh yang bisa kita lihat itu mungkin amoeba yang hidup di air kolam, atau paramecium yang ada di genangan air, euglana yang hidup di perairan, dan juga gagang hijau yang sering terlihat di kolam atau di sekitar selokan atau got. Nah, jadi perannya protista ini kayak seperti kayak gagang gitu, menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup di air. Terus yang ketiga ada kingdom fungi atau jamur. Nah, kalau fungi kingdom fungi ini itu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi mereka mendapatkan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup atau dari organisme lain. Ciri-ciri fungi itu mereka tidak mempunyai klorofil, suka hidup di tempat yang lembab, berkembang biak dengan spora, dan juga ada yang bisa dimakan. Tapi ada juga yang beracun, berbahaya. Nah, jadi contohnya di sekitar kita itu jamur tiram yang sering dijual di pasar, jamur kuping, terus juga ada jamur yang ada kalau di roti basi, terus juga ada jamur yang tumbuh di batang pohon kalau misalnya lagi musim hujan. Nah, peran jamur ini tuh membantu untuk mengurai daun atau kayu yang udah mati, jadi lingkungan tetap bersih. Selain itu, ada juga kingdom plantae, atau kita bisa lebih sebut dengan dikenal dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kingdom plantae ini itu tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis dengan bantuan dari sinar matahari. Nah, jadi ciri-ciri plantae itu mereka mempunyai klorofil, mereka bisa melakukan fotosintesis, mereka memiliki akar, batang, dan daun, dan mereka nggak bisa bergerak ataupun berpindah tempat. Mungkin sebagian ada yang bisa bergerak. Dan contoh-contoh di sekitar kita itu banyak banget, contohnya kayak rumput-rumput di halaman termasuk lantai, terus juga ada pohon mangga, pohon jambu atau pohon kelapa, ada bunga mawar dan juga bunga matahari, ada juga kayak misalnya tanaman cabai, tanaman tomat, ataupun bayam. Nah, jadi peran plantai ini menghasilkan oksigen yang kita hirup. Terus juga selain itu tumbuhan-tumbuhan ini juga menjadi sumber makanan bagi hewan dan juga bagi manusia. Dan yang terakhir itu ada kingdom animalia, yaitu lebih tepatnya dengan hewan atau fauna ya. Jadi kingdom animalia ini adalah kelompok hewan yang bisa bergerak
secara aktif dan juga bisa mencari makan sendiri. Jadi ciri-ciri animalia itu mereka terdiri dari banyak sel, mereka tidak bisa membuat makanan sendiri, mereka bisa bergerak dari tempat satunya ke tempat yang lain, terus juga banyak dari mereka memiliki sistem tubuh yang cukup kompleks. Jadi contoh yang ada di sekitar kita yaitu hewan peliharaan kita, anjing, kucing, ada juga ayam dan bebek, burung yang ada di pepohonan, ikan di kolam, semut, kupu-kupu, dan juga belalang. Nah, jadi peran hewan ini itu membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Ada juga yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan ataupun hewan peliharaan. Dan bisa disimpulkan kalau kita merhatiin lingkungan sekitar kita, semua makhluk hidup itu bisa dikelompokkan ke dalam 5 kingdom ya, kayak yang tadi, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan ya meskipun bentuknya dan ukurannya beda-beda, tapi semua itu punya peran yang penting dalam kehidupan. Jadi dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita jadi lebih gampang untuk mengenali dan memahami makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Terima kasih Misrud sudah mendengarkan video saya.